Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang sistem hukum. Definisi sistem hukum. Menurut Sudikno Mentoksumo, sistem hukum sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang berkaitan dengan satu sama lain, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Sebagai sistem normatif, unsur-unsur yang membentuk sistem adalah kaidah atau keputusan pengadilan tentang apa yang seharusnya. Oleh karena itu, dua faktor penentu dan merupakan identitas sistem adalah ruang lingkup berlakunya dan sumber-sumbernya. Biasanya, norma hukum ditujukan kepada setiap orang yang berbeda dalam teritorial suatu negara. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum nasional. Ada juga norma hukum yang ditujukan kepada setiap orang dalam batas teritorial suatu daerah. Adapun sumber hukum dari suatu sistem hukum adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Hal ini berkaitan dengan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan warga negara. Selanjutnya, arti penting sistem dan ciri-ciri sistem hukum akan dijelaskan oleh Iqbal. Arti penting dan ciri-ciri sistem hukum. Sistem hukum adalah sistem norma atau sistem kaidah, sehingga ada beberapa arti penting dari sistem hukum. Yang pertama, yaitu memudahkan penguasaan terhadap kompleksitas kenyataan permasalahan yang ada. Tidak selamanya suatu peristiwa hukum hanya terkait dengan suatu bidang hukum semata. Akrab kali suatu permasalahan hukum meliputi beberapa bidang hukum. Arti penting yang kedua yaitu sistem hukum adalah memotivasi pemecahan hukum. Dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum, penguasaan terhadap sistem hukum itu sendiri merupakan syarat mutlak. Artinya, setelah memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai permasalahan untuk kemudian dicarikan pemecahan atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu arti penting dari sistem hukum ialah sebagai alat bantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya berisi aturan-aturan hukum semata, tetapi juga memiliki struktur hukum termasuk lembaga-lembaga hukum yang tentunya berfungsi untuk menegakkan hukum itu sendiri. Yang keempat, arti penting dari sistem hukum adalah mempermudah mengetahui ikhtisar dalam hukum. Hukum mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kompleksitas hukum akan dipermudah oleh sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari subsistem-subsistem untuk memberikan pemahaman terhadap bidang hukum tertentu. Selanjutnya, yang kelima, arti penting sistem hukum adalah memungkinkan untuk menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu subsistem-subsistem, kekurangan pada suatu subsistem akan dilengkapi oleh subsistem lainnya. Demikian pula jika terjadi kelemahan pada suatu subsistem lainnya, akan disempurnakan oleh subsistem lainnya juga. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari sistem hukum. Yang pertama, ciri sistem hukum adalah suatu sistem hukum terikat pada waktu dan tempat. Keberlakuan suatu norma hukum tidaklah bersifat abadi, namun selalu mengalami perkembangan untuk disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum terikat dengan waktu. Demikian pula suatu sistem hukum ada kalanya hanya berlaku pada daerah tertentu. Yang kedua, yaitu ciri sistem hukum ialah terus-menerus atau berkesinambungan. Sebagai sistem norma, keberlakuan suatu aturan hukum dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama atau panjang. Artinya, pembentukan hukum tidak hanya memperhatikan situasi dan kondisi kekinian,
tetapi juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang akan mendatang. Ciri ketiga dari sistem hukum adalah mengenal pembagian di dalamnya. Pembagian dari hukum, ada beberapa pembagian dari hukum, seperti hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah substansi yang berisi suatu pokok permasalahan yang akan diatur, sedangkan hukum formal adalah untuk menegakkan hukum material tersebut. Selanjutnya, ciri keempat dari sistem hukum ialah tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Tegasnya, antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya tidak boleh terjadi pertentangan. Selanjutnya, ciri sistem hukum yang kelima ialah sebagai pelengkap. Maksudnya, sebagai sistem norma, sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan hukum konkret semata, tetapi juga terdiri dari asas-asas hukum, doktrin, jurisprudensi, dan lain sebagainya sebagai subsistem dari sistem hukum secara utuh. Ciri sistem hukum yang terakhir atau yang keenam ialah sistem hukum memiliki konsep yang fundamental. Artinya, suatu sistem hukum dikonstruksi atau dibuat atau dibangun berdasarkan nilai-nilai, asas-asas yang paling mendasar dalam interaksi hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan negara. Selanjutnya, sistem aturan hukum. Hukum dalam pengertian sebagai undang-undang adalah produk politik sebab kekuasaan pembentuk undang-undang ada pada parlemen sebagai lembaga atau institusi politik. Oleh karena itu, sistem aturan hukum sebagai sistem terbuka dipengaruhi oleh sistem politik dan lingkungan kondisi serta keadaan. Dalam rangka menegakkan sistem hukum, dibentuklah lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri untuk membentuk dan menegakkan hukum. Fungsi sistem aturan hukum adalah untuk membentuk dan menegakkan hukum. Fungsi dan aturan sistem hukum dipengaruhi oleh sistem politik adalah untuk mengelola konflik agar tidak menimbulkan kekerasan. Selain itu juga fungsi menjalankan atau menegakkan kebijakan publik yang telah dilegitimasi oleh hukum. Menurut Friedman, ada 3 unsur yang terkait sistem aturan hukum. Yang pertama, legal struktur atau struktur hukum. Kedua, legal substance atau substansi hukum. Yang ketiga adalah legal kultur atau budaya hukum. Struktur hukum ini meliputi lembaga atau institusi penegak hukum. Berkaitan dengan fungsi sistem hukum, Friedman berpendapat paling tidak ada 4 fungsi sistem hukum. Yang pertama, menyelesaikan sengketa. Kedua, memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, mendorong perubahan sosial perilaku manusia. Yang terakhir dan yang keempat adalah sebagai pencatatan atau dokumentasi. Fungsi pertama dan kedua pada hakikatnya hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan. Seringkali dalam pelaksanaan dan kewajiban terjadi konflik kepentingan antara suatu dengan yang lain sehingga timbul perselisihan sengketa. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mencari solusi dari sengketa tersebut. Selanjutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh Iqbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rule of law. Istilah rule of law merupakan tipikal dari Anglo-Saxon system yang dapat diartikan sebagai hubungan antara orang dengan hukum, dalam artian warga negara atau masyarakat yang harus patuh pada hukum. Paling tidak ada beberapa unsur yang berkaitan dengan istilah rule of law ini, yaitu yang pertama prosedural. Unsur ini menghendaki hukum harus tertulis, substansi hukum harus jelas, pasti, dan berlaku umum, relatif konstan, dan harus disosialisasikan. Unsur rule of law yang kedua adalah substantif. Semua aturan hukum dan interpretasi hukum harus tunduk pada prinsip keadilan
dan due process. Perlindungan terhadap hak-hak individu baik secara normatif maupun pelaksanaannya. Keberadaan negara bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial individu. Unsur terakhir atau yang ketiga dari rule of law adalah kontrol internal dan institusi penjaga. Hal ini berkaitan dengan ada tidaknya prosedur pemeriksaan internal untuk mencegah perbuatan aparat pemerintah yang melawan hukum. Selanjutnya, ada 4 contoh hukum yang akan dijelaskan oleh Patra. Hal terakhir dari sistem aturan hukum adalah mengenal sebagai sistem aturan hukum di dunia. Secara garis besar, paling tidak ada 4 sistem aturan hukum di dunia. Yang pertama yaitu Civil Law System atau sistem hukum sipil atau sistem Eropa kontinental. Menurut sejarahnya, sistem hukum Eropa kontinental berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi dilakukan pada zaman Kaisar Justinus di negara Bizantium pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-7. Saat terjadi romanisasi di Eropa Barat, hukum Romawi mengalami evolusi dengan hukum-hukum kebiasaan Jerman. Di saat itu pula, Leges Prium juga berlaku di Eropa Barat yang berisi naskah-naskah hukum kuno. Antara lain adalah Lex Solica. Lex Solica adalah kitab hukum yang dikenal dengan nama Francasalia yang banyak berisi ketentuan-ketentuan pidana. Pada saat itu, ilmu pengetahuan hukum diajarkan di universitas-universitas khususnya terkait hukum-hukum Romawi. Hukum-hukum yang diajarkan di universitas-universitas merupakan hukum tertulis yang berlaku di semua negara dengan cara yang sama sehingga diakui sebagai ius commun benua Eropa yang disebut sebagai Eropa kontinental. Selain itu, hukum-hukum yang diajarkan di universitas lebih lengkap, tidak hanya naskah hukum semata, tetapi juga institusi-institusi atau lembaga-lembaga penegak hukum. Kedua, Common Law System atau Anglo-Saxon System atau sistem Common Law. Nama tersebut diberikan kepada tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Inggris pada zaman Raja Edward I. Ungkapan Common Law digunakan untuk menyebut hukum Inggris secara keseluruhan baik yang berlaku di Inggris maupun yang berlaku di daerah jajahan seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru dan lain sebagainya. Sedangkan istilah Anglo-Saxon berasal dari suku asal Jerman yaitu Anglo dan Saxon yang menduduki Inggris pada abad ke-5. Namun, hukum yang digunakan Anglo dan Saxon bersumber dari Skandinavia atau Denmark dan Norwegia. Hukum-hukum dari kedua suku tersebut kemudian menjadi kebiasaan dan tradisi hukum di Inggris. Sebutan Common Law atau Common Law atau Law Comore adalah untuk membedakan dengan sebutan Law French sebagai bahasa hukum yang digunakan secara umum berbasis hukum Romawi yang berlaku di daratan Eropa. Istilah Common Law sendiri ini di daratan Eropa mengandung makna ius common atau hukum umum untuk menyatukan hukum yang dipelajari di universitas-universitas yang berbasis hukum Romawi. Perkembangan lebih lanjut para juris di Inggris menggunakan istilah Common Law untuk membandingkan dengan Civil Law. Istilah yang digunakan di Eropa kontinental yang dipengaruhi oleh Corpus Juris Civilis. Common Law System pada dasarnya adalah judgment law, artinya hukum yang dibentuk oleh hakim-hakim yang kerajaan melalui putusan pengadilan dan kekuatan mengikat terhadap putusan hakim sebelumnya yang dikenal dengan istilah the binding force of precedence. Beberapa perbedaan prinsip dikenal dengan istilah beberapa perbedaan prinsip antara Common Law dengan Civil Law adalah sebagai berikut. Yang pertama, Common Law adalah judgment law, sedangkan dalam Civil Law peradilan hanya memainkan peran yang sangat kecil dalam pembentukan dan pengembangan tatanan-tatanan hukum. Yang kedua, Common Law adalah sebuah hukum pengadilan yang
di dalam pembentuknya proses pengadilan memegang peranan yang besar, sedangkan dalam civil law proses tersebut hanya merupakan fungsi tambahan di dalam tatanan hukum. Yang ketiga yaitu kebiasaan-kebiasaan lokal tidak memain peranan di dalam evolusi common law, sedangkan di civil law pengaruh-pengaruh kebiasaan sampai abad ke-18 masih tetap penting. Keempat, dalam common law pandangan-pandangan sampai dengan abad ke-19 hanya memainkan peranan yang mengunjung. Sedangkan civil law sejak abad ke-8 sampai abad ke-19 cara beransur-ansur menjadi sumber hukum terpenting. Oleh karena itu, tatanan hukum civil law sebagian besar adalah tatanan hukum yang dikodifikasi, sedangkan di common law tidak mengenal kodifikasi. Ketiga, Islamic law atau hukum Islam. Pada hakikatnya hukum Islam berlaku lagi semua orang yang beragama Islam. Artinya sistem hukum ini tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara. Akan tetapi tidak semua negara yang mayoritas beragama Islam menerapkan sistem hukum ini. Hukum Islam lebih pada aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teori sebagai dogma yang diyakini kebenarannya oleh beragama Islam, dan syariat yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan. Keempat atau yang terakhir adalah customary law system atau sistem hukum kebiasaan. Pada dasarnya hukum kebiasaan lahir dari tradisi yang hidup dalam masyarakat. Agar suatu kebiasaan dapat menjadi hukum diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, hal tersebut bukan merupakan kebiasaan individual melainkan kebiasaan masyarakat. Tegasnya kebiasaan tersebut tidak sebatas seorang anggota masyarakat tetapi dilakukan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kebiasaan tersebut berupa suatu perbuatan positif dan pengertian melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Ketiga, kehidupan sebagai suatu kebiasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu harus dialami oleh masyarakat sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Keempat, kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.